Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Novia Indah Permatasari, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN Namoi 5 Kabupaten Pesawaran. Pada video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berarti, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat dan gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya. Tentunya berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan aspek kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, ada minat guru dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, ada profil belajar murid. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Dan yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, ada menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi. Di sini ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, ada diferensiasi produk. Dan yang ketiga, diferensiasi hasil. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Dan yang kedua, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentunya ada. Modul 1 dan titik 1 dengan modul titik 2 keterkaitannya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, ada modul 1.3
Dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.